Ya kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu, tapi mudah-mudahan enggak. Saya yakin enggak. Jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Selamat malam. Berkembang rumor di tengah masyarakat melalui berbagai platform media sosial dan juga sudut-sudut perbincangan warga akan adanya kerusuhan di bulan Agustus. Beragam tanggapan atas isu rusuh tersebut. Sebagian di antaranya resah dan ketakutan. Tentu ini tidak boleh dibiarkan. Desas-desus rusuh Agustus. Satu meja di forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini untuk membahas tema kita hari ini. Komisaris Besar Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Mas Budi, apa kabar? Baik, Mas. Mbak Nining Elitos, Koordinator Dewan Buruh Nasional Kasbi. Mbak Nining, ketemu lagi. Ya, selamat malam. Prof. Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki, Ketua Tim Investigasi TGPF Mei 98. Prof. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Saya langsung ke Prof. Kiki aja nih, Prof. Prof pasti mendengar nih soal rame-rame pagar, bongkar pasang dan di beberapa kota besar sehingga ditafsirkan oleh publik akan ada sesuatu yang traumatis, akan ada sesuatu yang buruk terjadi, yaitu kerusuhan. Kalau Prof melihat beberapa mal, pengusaha mengantisipasi itu seperti apa, atau memang ini wajar ketakutan dengan mengantisipasi membangun pagar, atau Prof melihat sesuatu yang lain dari situasi ini? Begini, kalau dari perspektif pengusaha, pemilik mal dan sebagainya, ya itu wajar-wajar saja karena referensi utama mereka adalah 98. Bagaimana mal-mal dijarah, tapi itu sudah 40 tahun yang lalu. Situasi waktu itu sangat jauh berbeda dengan situasi sekarang. Dulu tidak ada internet, sekarang internet. Internet bisa menyebarkan hoax, penyebaran berita-berita bohong. Dia bisa menjadi instrumen untuk konsolidasi gerakan untuk demo. Tapi di sisi yang lain, dia juga menjadi media komunikasi yang bocor kemana-mana. Kalau sifatnya mau rahasia atau menjadi agenda terbuka. Agenda terbuka tidak memungkinkan demo sampai puluhan ribu orang gitu. Tetapi mengapa ini semua bisa terjadi? Karena suasana politik, sosial, ekonomi tidak nyaman. Makin hari itu makin tidak nyaman. Nah, persoalannya adalah pemerintah punya tanggung jawab untuk membuat ini nyaman. Yang jadi masalah adalah kalau tidak ada trigger, pemicu yang meledakkan situasi itu, nggak akan ada apa-apa. Jadi tugas aparat keamanan, khususnya polisi, adalah mencegah terjadinya trigger. Trigger itu apa? Misalnya ada demo cuma 30 orang, tapi ada yang ditembak, gitu, mati. Nah itu trigger, pasti trigger. Nah, jadi kalau Prof nggak melihat siapa sebetulnya yang bermain di situasi seperti ini kemudian melemparkan informasi, kan tidak mungkin ya pengusaha-pengusaha mal itu atas inisiatif pribadi, tapi kok bisa serempak? Pasti kan ada semacam apa yang memang menebar ketakutan, apalagi sekarang di era komunikasi seperti ini, atau ada bocoran yang nyampe ke mereka. Ini kombinasi dari berbagai faktor ya, berbagai elemen gitu. Jadi kita tidak bisa menuduh satu kelompok buruh atau apa, atau kelompok politik. Simpul-simpulnya diperlakukan seperti apapun, di Soto misalnya,
Istilah Soto itu apa? Di polisi. soto itu apa? Ya, Di soto itu di soto itu dibawain soto. Oh, dibawain soto. Soto tapi barang mentahnya pakai untuk rantang. soto gitu. Oh, oke. Di soto supaya diam, supaya nggak demo. Oke. Itu bisa mereduksi, mengurangi Oke. derajat tekanannya. Tetapi Tetapi tidak bisa menghilangkan sama sekali karena alasan-alasan sumbernya itu tidak berhenti setiap hari. Oke. Apa itu? Satu, kondisi ekonomi Ya. yang sulit gitu ya. Dua, ini yang agak parah sebetulnya. Para politisi, pejabat ngomong seenaknya, tidak ada empati sama sekali Sensitivitas. pada masyarakat gitu. Oke, Prof, saya ke Mas Budi dulu ya, Prof ya. Mas Budi, dari sisi kepolisian Polda Metro Jaya pasti kan tentu menangkap ya, ada sinyal seperti ini, menangkap kekhawatiran, dan tugas utama dari kepolisian adalah mengayomi masyarakat untuk memastikan bahwa tidak boleh ini ketakutan itu berlangsung lama. Apa kira-kira yang sudah disiapkan atau apa yang sudah berjalan antisipasi bahwa satu, pasti kita sepakat tidak boleh ada kerusuhan di bulan apapun? Ya, setuju Mas Yogi. Kalau kita melihat dari perspektif kepolisian, pemasangan pagar ini merupakan kebijakan dari pengelola masing-masing pusat perbelanjaan. Kalau kita bisa melihat dari pertimbangan tentang bagaimana penataan kawasan dari sisi peningkatan keamanan fasilitas, kenyamanan bagi pengunjung maupun secara estetika. Jadi ini dengan pemasangan pagar-pagar itu tidak dikaitkan menjadi suatu unsur ataupun suatu ukuran bahwa kondisi Jakarta dalam kondisi tidak aman, karena sangat jauh korelasinya. Nah, kita melihat, kami pernah menyampaikan bahwa kondisi Jakarta DKI ini dalam kondisi aman. Tolak ukurnya bisa kami buktikan dengan melihat bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan berjalan dengan baik, kegiatan-kegiatan ibadah juga berjalan dengan baik, kegiatan pusat perbelanjaan juga berjalan dengan baik, dan ini terlihat kegiatan intensitas kerutinan itu juga berjalan dengan baik. Kita melihat bahwa jalanan, intensitas mobilitas kendaraan juga terjadi kepadatan di beberapa tempat. Kita melihat lagi bahwa minggu kemarin beberapa kegiatan, 47 kegiatan masyarakat di hari Sabtu, ada pertandingan bola internasional, dan bahkan ini menjadi suatu tolak ukur juga dengan kehadiran Perdana Menteri Thailand ke Indonesia, khususnya ke Jakarta. Ini menjadi tolak ukur bahwa Jakarta itu masih dalam kondisi aman. Gitu. Nah, kita melihat juga Polda Metro Jaya, kondisi aman itu tidak bekerja sendiri, Mas Yogi. Ada Kodam Jaya, ada di sini juga pelibatan pemerintah Provinsi DKI dalam menciptakan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, karena ini merupakan suatu kebutuhan bersama dalam rasa aman dan nyaman tersebut. Tapi Mas Budi, kira-kira gini, kan nggak mungkin ya tanpa sebab mereka bangun, dan publik juga melihatnya sesimpel begini, kok tiba-tiba ada pagar besar ya, biasanya itu kan bicara soal keamanan, berarti kan ada potensi ancaman keamanan. Polda Metro menangkap itu nggak dari minimal dari beberapa pemilik mal? Apa sih motivasinya? Karena publik tanpa mengkonfirmasi sudah melihat, biasanya nggak ada pagar tinggi-tinggi, ini kok tinggi-tinggi, ada sesuatu nih. Pastinya Mas, Polda Metro Jaya itu melakukan deteksi dini, makanya dengan ada preventive strike. Preventive strike yang sudah berjalan ini dari kepemimpinan Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep, ada juga preemptive education. Jadi kita melihat bagaimana mendeteksi dini. Polisi itu berkembang di dalam zaman saat sekarang. Jadi bukan hanya setelah kejadian baru dilakukan penangkapan, tetapi bagaimana upaya kepolisian khususnya Polda Metro Jaya melakukan pencegahan di awal dengan menghitung manajemen risiko. Oke. Mbak Nining, kolega Anda, Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, kolega Anda lah saya sebut sama aktivis buruh, itu menyampaikan ke publik bahwa memang ada ancaman, Agustus diprediksi, dan memang kami di tingkat lapangan, ini saya bacakan kutipannya, lapangan sudah ada situasi-situasi yang kami sadari akan sangat-sangat rawan. Karena ini koalisi besar Perjuangan Buruh Indonesia mengingatkan kepada DPR dan pemerintah agar serius dalam pembahasan RUU Tenaga Kerja. Saya tidak mungkin mengkonfirmasi soal ini, tetapi paling tidak sesama aktivis buruh sebetulnya dalam bulan Agustus ini, kalau boleh tahu ada aksi rencana besar apa sih dari, saya tidak menempatkan Anda sebagai aktivis buruh bahwa sebagai faktor penentu, tidak sama sekali, tapi ingin bertanya aja karena biasanya kan buruh yang paling sering rajin turun ke lapangan dengan jumlah yang besar. Iya, pertama saya ingin menyampaikan sebenarnya tadi Prof sudah menyampaikan ada situasi keresahan
kita dalam situasi tidak baik gitu ya. Terjadinya sebuah krisis, dampak dari sebuah krisis itu adalah ke masyarakat yang mayoritas, yaitu terjadinya kemerosotan atau kepercayaan publik terhadap para penguasa hari ini gitu ya. Kenapa? Berbagai macam regulasi, berbagai macam ruang-ruang demokrasi yang dipersempit gitu ya. Terus kemudian kita bisa lihat dalam beberapa tahun ke belakang tentang berbagai macam bagaimana pemerintah bersama DPR, wakil-wakil rakyat melahirkan berbagai macam regulasi termasuk undang-undang yang justru bukan semakin terjadi perbaikan, justru ada adalah terjadi kemerosotan gitu ya. Tingkat persoalan perlindungan, pencegahan, bahkan sampai penegakan hukum. Nah, kalau dikatakan bahwa hari ini kita bisa lihat dalam dunia usaha maupun di dalam proses masyarakat keseharian hari ini adalah bagaimana semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi standar kebutuhan dasar mereka. Dampak dari pendapatan yang semakin rendah gitu ya, harga-harga semakin mahal, kemudian kebijakan regulasi yang mau dikeluar tidak lagi melihat bagaimana perspektif Anda mau bilang menjadi bahwa himpitan ekonomi itu sangat makin menguat sementara tidak ada satupun solusi dalam bentuk kebijakan yang Oh iya, betul gitu. Karena dari berbagai macam kebijakan yang hari ini kita juga sudah sampaikan, tadi Prof juga menyampaikan bagaimana empati para pejabat negara, wakil-wakil rakyat justru kemudian tidak lagi bicara bagaimana solusi dari persoalan rakyat gitu ya, tapi justru kemudian sangat tendensi menyampaikan bahwa seolah-olah masyarakat ini tidak menjadi bagian penting. Teman-teman kawan-kawan aktivis buruh mendengar nggak sih bahwa ada ancaman, rame juga yang dari desas-desus soal rusuh Agustus, mendengar atau tidak? Terus kemudian ada antisipasi apa gitu? Iya, kita tahu. Tahan dulu jawabannya Mbak, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Sedangkan seperti saya tegaskan tadi bahwa kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman. Di Jakarta begitu, di kota-kota besar begitu, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi juga dalam keadaan aman. Bahkan kadang saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja. Pergi ke mall juga aman-aman saja. Masih di Satu Meja The Forum, Prof Kiki, siang tadi jajaran Menko Polkam lengkap dengan Kapolri, dengan Panglima, menyampaikan dan merespon isu yang hari ini sedang kita bahas di meja ini. Kalau Anda melihat justru dengan respon dari Menko Polkam dengan jajarannya itu bisa, tentu tujuannya adalah untuk menenangkan, merespon ya. Tapi dalam situasi yang komunikasi yang dari berbagai sudut arah muncul terus, apa bukan justru ternyata benar ya karena direspon oleh pemerintah. Sebagai orang yang berpengalaman melihat, karena aksi ini kan pasti dalam perencanaan, gak mungkin ujuk-ujuk. Nah, jangan-jangan ini sudah ketangkap nih potensi ancaman keamanannya. Ya, jadi ada yang ke orchestrated ya istilahnya, tapi ada yang fellow traveler. Nah, dalam suatu peristiwa kerusuhan itu yang paling rentan itu fellow traveler ini. Dia digebuki, ketembak segala macam, tapi jangan salah. Aparat juga terancam dalam situasi chaotic gitu. Kenapa? Situasi chaos, rusuh. Aparat, saya lihat berapa banyak rekaman video polisi digebuki oleh demonstran. Nah, itu semacam sebetulnya laporan-laporan intelijen itu kan kalau tahap peristiwa itu yang pertama itu sebelum peristiwanya. Sebelum peristiwanya itu diantisipasi dalam 2 tahap. Satu penangkalan, itu preemption, penangkalan. Setelah itu masuk tahap prevention, tahap pencegahan. Nah, tahap ini sudah terjadi pertarungan tarik ulur antara tahap preemption ini, tahap penangkalan ini. Menko Polhukam sudah menangkap.
Sudah menangkap. Dan menangkal. Kemudian berusaha menangkal dengan statement dengan publik itu. Artinya bukan sekedar rumor dong, bahwa potensi akan rusuh itu sudah ada. Kalau potensi bukan rumor. Bukan rumor, pasti memang selalu ada. Gitu. Oke. Masalahnya dilakukan mitigasi supaya tidak pecah. Nah, dan jumpa pers siang tadi itu dibentuk bahwa negara hadir untuk mengantisipasi itu. Iya. Dan fungsi-fungsi intelijen negara menangkap. Iya. Akan ada itu. Tapi belum tentu itu tidak otomatis lalu bisa diatasi. Tergantung banyak faktor. Contoh nih, lingkungan sekitarnya yang seperti saya bilang udah rusuh, tidak membuat tidak nyaman orang itu. Kan nggak bisa Menko statementnya. Istilah Prof itu kan rantai kering nih, tinggal ada yang nyiram gitu situasi sekarang. Iya, ada yang nyiram. Yang nyiram itu yang dideteksi oleh Menko kan yang formal legalistik seperti itu. Organisasi ini, organisasi itu, organisasi ini. Tapi yang lone wolf itu belum tentu terdeteksi. Belum tentu terdeteksi. Saya ke Mbak Nining. Mbak Nining, kalau Mbak Nining melihat ya, dia lihat pergerakan. Saya yakin lah siapapun komponen bangsa ini pasti punya kepentingan dengan menjaga keamanan, ketertiban. Kalau Anda melihat, bacaan Anda melihat ini, bahkan kami mendengar tadinya Anda ini konfirmasi, mau melakukan aksi besar, akhirnya menunda karena mendapatkan informasi akan ada potensi yang tadi disampaikan Prof Kiki. Iya, kalau serikat buruh itu kan memang tidak hanya serikat buruh, berbagai macam stakeholder masyarakat hari ini kan punya hak untuk mengkritik ketika para penguasa ini tidak lagi di dalam jalur relnya kan kayak gitu. Nah itu yang harus diingatkan. Nah yang kemudian adalah kalau tadi ada kemudian bahwa saat ini serikat buruh koalisi besar sedang memperjuangkan ada satu regulasi undang-undang ketenaga kerjaan kan itu memang kewajiban sebagai hak sebagai serikat buruh dan kemudian sebagai masyarakat untuk mengingatkan para wakil rakyat dan pemerintah agar membuat satu regulasi yang memberikan tidak terjadi ketimpangan yang semakin menganga-kan kayak gitu. Anda akan melihat bahwa sepanjang belum ada keadilan, sepanjang belum ada hak-hak yang buruh yang diperlukan akan terus bergerak dalam koridor. Oh iya, karena kita memang menjadi bagian dari negara ini kan harus memang memberikan kritikan terhadap para siapapun pelaksana negara ini gitu. Dan negara melalui kekuasaan tidak boleh juga alergi ketika kritikan-kritikan ini disampaikan kayak gitu ya. Saya ingin menyampaikan gini. Seringkali tendensi ketika kita ingin turun ke jalan gitu, ketika kita menyampaikan kritikan berbagai macam regulasi gitu ya, mulai dari urusan persoalan perburuan, ketenaga kerjaan, masyarakat pesisir termasuk masyarakat di berbagai macam daerah yang sumber kehidupannya tanah dirampas hanya kepentingan proyek strategis nasional atau kepentingan investasi, justru kadang-kadang dianggap mengancam keamanan. Sebenarnya kan bukan hal itu. Negara seharusnya memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang kita mengingatkan kekuasaan. Kepada orang-orang yang turun ke jalan gitu ya. Tapi juga jangan selalu ditendensi ketika kritik datang dianggap makar, yang tidak patuh terhadap hukum. Yang tidak patuh terhadap hukum itu adalah pelaksanaan negara yang sekali mengabaikan konstitusi negara terhadap hukum kita gitu. Saya ke Mas Budi. Mas Budi, dalam pernyataan Anda akhir Juli kan mengatakan bahwa kondisi Jakarta khususnya aman karena ada sinergi Polda dengan Kodam gitu. Tetapi Anda juga menyebutkan bahwa ada Polda Metro Jaya sudah menyiapkan tim preventif dan menyekat di berbagai untuk tujuan. Sebenarnya model preventif dan penyekatan seperti apa sih yang sebenarnya disiapkan oleh Polda Metro, dan pasti ada dasarnya ya kenapa harus melakukan itu. Ini bagian bahwa itu menjalankan tugas kepolisian, iya, tetapi pasti ada situasional yang harus bisa dijelaskan. Ya, kalau kita ketahui Mas bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar ini dan sangat penting dalam pembangunan nasional demi tujuan nasional, sehingga itu memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat, sehingga dalam kegiatan-kegiatan keseharian ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Kapolda Metro Jaya itu melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta on the spot, itu kegiatan cooling system, mendengar langsung keluh kesah masyarakat, persoalan-persoalan. Nah dari sini itu sudah melakukan deteksi dini permasalahan itu sehingga tidak sampai dengan ancaman gangguan, potensi gangguan. Nah termasuk dengan sinergitas, rasa aman di wilayah Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi,
Ini kerjasama kolaborasi yang dipimpin oleh Bapak Kapolda Metro Jaya dengan melakukan membangun sinergitas bersama Pangdam Jaya, bersama Panglima Kopassus, bersama Panglima Korps Marinir dan Gubernur DKI untuk bersama-sama memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat ibu kota. Soal perkatan daerah masuk Jakarta itu kan sempat berpikir, wah ini karena kan waktu 98 juga begitu kan, temuannya adalah ada banyak massa dari luar. Sehingga kita berpikir, wah sepertinya kepolisian belajar nih, semua masuk Jakarta disekat-sekat. Itu kan juga jadi pertanyaan yang harus dijelaskan. Ya. Pola yang dilakukan sebenarnya itu sudah melakukan mitigasi dari awal, Mas. Wilayah DKI ini berbatasan dengan wilayah Banten dan Jawa Barat, sehingga penyekatan terkait tentang peningkatan patroli skala besar, sedang maupun kecil di wilayah perbatasan Tangerang dengan Banten, termasuk wilayah Depok dan Bekasi dengan wilayah Jawa Barat. Sebenarnya itu juga hal-hal rutin yang dilakukan oleh Rutin ya? Rutin. Bukan karena ada Bukan hanya karena ada desas-desus ini. Oke. Ini merupakan hal-hal rutin dan dapat kita lihat, kita tanyakan kepada warga masyarakat sekitar. Jadi selain itu, kita juga melakukan pencegahan, mitigasi terkait tentang kejahatan-kejahatan jalanan. Karena kejahatan-kejahatan jalanan ini memberikan ruang juga mengganggu Kamtibmas. dan itu sudah ada temuan-temuan yang Sudah, dan itu sudah dilakukan, bahkan patroli presisi Direktorat Sabara dengan patroli yang dilakukan oleh Brimob ini memitigasi aksi-aksi tawuran, aksi-aksi kejahatan jalanan itu dilakukan hampir setiap hari, Mas. Sehingga ada dampak pada saat diamankan orang yang Dan itu sudah boleh dibaca bahwa ini kalau dibiarkan akan ada kaitannya dengan rusuh gitu. kejahatan jalanan ini tujuannya adalah untuk mengganggu Kamtibmas kriminalitas, tetapi ada ekses lain yang kita lihat kalau kita melihat bagaimana suatu konten ataupun narasi di dunia digital, kita ketahui bersama. Dunia digital itu adalah milik publik, bukan ruang private. Sehingga dapat mengganggu psikologi seseorang. Nah, kalau begitu kan pertanyaan awamnya siapa sih yang nyebarin desas-desus ini gitu. Harusnya dengan kekuatan cyber dari kepolisian bisa mendeteksi kan. Yang memang kalau memang ini termasuk gangguan keamanan masuk di ruang cyber kan, karena dia memunculkan. Sudah sampai di situ atau belum? Ya, deteksi. Mas Budi ditahan dulu jawabannya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum, saya ke Mas Budi tadi nyambung pertanyaan publik kan, ini siapa ya? Polisi harusnya sudah mendeteksi. Siapa sih yang melempar itu? Karena gini, karena ada studi dari Monash University Indonesia dan CSIS menemukan adanya penggunaan foto-foto lama yang diunggah ulang, ya aksi-aksi massa diunggah ulang atau diresirkulasi istilahnya dengan tujuan menggiring opini, membentuk opini, menebar ketakutan. Apakah Polda Metro Jaya juga melihat ini dalam desas-desus yang hari ini kita bahas? Ya, pastinya Mas. Jadi kalau kita sampaikan bahwa ada yang sudah berjalan di Polda Metro dengan kepemimpinan Kapolda Metro ini, yaitu preemptive education dan preventive strike. Jadi saya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan merupakan fungsi baru, bukan merupakan satuan baru, dan bukan merupakan wewenang yang baru, dan termasuk anggaran pun menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Ini tujuannya adalah bagaimana Penekanannya di mana Mas kalau yang preventif sama? Jadi ini tujuannya adalah bagaimana mengintegrasikan, mengkolaborasikan dari satuan kerja yang ada. Contohnya penggabungan dari Direktorat Intelkam, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kriminal Khusus, Direktorat Narkoba, Siber, PPA dan PPO. Dari informasi unggahan yang ada di media sosial, ini dilakukan analisa, verifikasi, profiling. Contoh pada saat akan menjelang May Day. Ada informasi tentang mobilisasi massa yang akan melaksanakan aksi. Kita perlu ketahui bahwa masa aksi damai penyampaian pendapat di muka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang 9 tahun 1998. Dan itu tujuannya kepolisian melakukan pengamanan adalah untuk menjaga aspirasi ini tersampaikan dengan baik. Tetapi ada dalam tanda kutip kelompok-kelompok tertentu yang memang sengaja mendompleng di dalam aksi-aksi tersebut. Nah ini dilakukan preventive strike dengan cara kita melakukan profiling, memitigasi, menghitung resiko
apabila ini terjadi di kerumunan masa aksi. Dan itu termasuk juga mereka-mereka yang melakukan kegiatan gangguan keamanan di cyber. Iya, Termasuk itu jadi ya? dari dunia cyber, Oke. di dunia digital ini dilakukan evaluasi, mitigasi, kita hitung. Sehingga pada saat sudah dilakukan pendalaman oleh tim preventive strike, dilakukan penindakan. Pada saat dilakukan penindakan ternyata benar ditemukan ada bom molotov, ada gotri. Artinya ini bukan yang terafiliasi dengan masa aksi damai. Aksi yang benar-benar Kita melaporkan. harus mengamankan masa aksi damai. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang menjadi gugatan tuntutan itu tersampaikan dengan baik. Oke, Prof Kiki Tapi saya boleh boleh. ini apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi sebenarnya seringkali kita tidak hanya buruh ya yang turun ke jalan, berbagai macam kelompok masyarakat mengkritisi berbagai macam kebijakan atau perilaku penyimpangan atas berbagai macam regulasi gitu ya gitu. Ini tujuan ke pemerintah. Ini tidak hanya pemerintah, termasuk juga aparat keamanan Oke. gitu ya gitu. Karena seringkali tendensi yang ketika kita turun bersama dengan masyarakat ini seringkali dibangunin kemudian dianggap akan terjadi sebuah potensi gitu. Padahal setiap kita konsolidasi melakukan gitu, kita akan melakukan aksi damai gitu ya gitu. Tapi prakteknya kadang-kadang di lapangan itu sering terjadi, misalkan ketika Omnibus Law, terus kemudian setelah Omnibus Law, aksi-aksi kita seringkali juga dihadang di jalan gitu ya. Waktu itu ada anggota saya di Cianjur di stop di jalan oleh aparat kepolisian. Padahal itu jelas Terus anggota kemudian juga pernah ditangkap di stasiun Palmera gitu. Bahkan ada juga yang ditangkap dan bukan hanya anggota saya saja dan banyak teman-teman di dalam satu organisasi juga ditangkap. Bahkan kita juga ada tim mendampingi gitu ya, lebih dari 7.000 lebih waktu itu ditangkap oleh Polda Metro Jaya, tidak hanya di Polda Metro Jaya, di Polres bahkan di wilayah Jabodetabek dan daerah-daerah lain. Nah sebenarnya jangan menciptakan hal yang kemudian tendensi membuat orang kemudian terjadi kemerosotan Tapi kalau kepercayaan publik. yang dikerjakan polisi itu adalah bagian dari preventif, bagian pengaturan, Nggak ada masalah, kita apres gitu ya. Tapi kemudian jangan orang baru berangkat di stasiun, di halte, kemudian ketika bus di jalan dihentikan, itu kan akan menimbulkan potensi gesekan di lapangan. Mas Budi, Ini yang mungkin ini bisa jadi kemudian masukan kita, juga sebagai tidak evaluasi, Mas. inginkan gitu ya. gimana Mas Budi? Ya, pastinya ini menjadi evaluasi. Tetapi kami sampaikan bahwa ada klaster-klaster seperti kami sampaikan. Kalau itu sudah membawa barang-barang yang membahayakan seperti gotri, bom molotov, apa iya akan kita gabungkan dengan klaster aksi masyarakat yang Aksi damai. damai. Nah ini kan harus kita lihat. Dan perlu kita ketahui juga ada di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 9 tahun 98 itu bagaimana peserta aksi juga menghormati hak-hak kebebasan orang lain, menghormati aturan moral, serta menghormati fasilitas-fasilitas umum. Ada beberapa kegiatan, makanya kemarin sempat menjadi pertanyaan, kenapa tidak boleh melaksanakan aksi di Bundaran HI Patung Kuda? Ya. Nah kita melihat bagaimana Central of Gravity, akses lalu lintas yang ada di Bundaran HI, Sudirman, Semanggi sampai dengan Patung Kuda. Ini merupakan Central of Gravity, merupakan pusat dari moda transportasi. Apabila terjadi kemacetan di titik itu, ini juga akan terjadi kepadatan di simpul-simpul arteri lainnya. Makanya preventif ini kan harus menangkap isu-isu apa sih yang menjadi keresahan masyarakat kan gitu, sehingga bisa memfasilitasi agar negara juga harus merespon apa yang menjadi suara-suara rakyat gitu. Jangan ketika sudah di lapangan dianggap mengancam, itu yang enggak yang seharusnya harus dimulai dikurangi gitu ya, karena kita juga saya pengalaman dari sejak di 2000 dari sejak tahun 98 sampai sekarang. Gitu. Nah, saya ke Prof Kiki sebagai orang yang sangat berpengalaman aksi rusuh 98. Saya mau lihat pendapatnya nih. Bagaimana Prof Kiki melihat ya hubungan antara tadi nih kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang, terus kemudian ada potensi juga orang akan mendompleng, terus kemudian ada juga kerusuhan yang memang sudah terjadi. Indonesia punya sejarah itu gitu. Anda melihat dalam konteks yang sekarang di tengah dinamika komunikasi yang berbeda dengan 98 seperti apa? Kalau proses belajar itu harus digeser dari penyampaian yang destruktif
ke arah penyampaian yang efektif. Destruktif ke arah efektif. Kenapa? Ya. Karena pernah ada Karena satu masa di mana ini- harus destruktif menyampaikan. Jadi pada masa itu kalau turun anak-anak pertanyaan boleh bentrok nggak? Kalau nggak boleh bentrok, Chaos, yang ikut cuma chaos 1.000. gitu. Oh gitu. Tapi kalau boleh, yang ikut 10.000, 20.000 gitu. Itu masa lalu. Masa lalu. Oke. Kalau sekarang? Sekarang harusnya kita meniru pawai-pawai alegoris seperti di Korea Utara atau Korea Selatan. Korea Utara nggak ada. Korea Selatan. Oh, iya, Jadi manajer MBG itu, manajer Kopdes itu mestinya suruh demo itu biar gitu. Di demonstrasi mahasiswa itu sempat diberikan contoh oleh mahasiswa UI dengan berikan spanduk kalau nggak setuju, kalau ada setuju dengan posisi kami tolong klakson, tot gitu. Tapi mahasiswa bagus. yang lain ngeledekin, ngirim BH, ngirim ini segala macam anak Nah, seperti tapi itu. kita kembali lagi Prof, bahwa sebetulnya bahwa kerusuhan tentu tidak diinginkan, tidak ada satupun yang ingin ada kerusuhan. Ya, Tapi kebebasan pendapat tetap harus ada. Perjuangan siapapun untuk mendapatkan keadilan harus tetap ada. pengalaman Prof, saya kalau kerusuhan yang jadi korban itu bukan menterinya. Menterinya tetap jadi menteri. Yang jadi korban itu masyarakat, rakyat gitu. Yang bisa dilihat di Pondok Rangun itu ada Baik. kuburan tanpa nama dari korban-korban 98. Oke. Jadi menterinya tetap, anggota DPR-nya nggak berubah kok. Oke. Tetap Nanti aja kita akan sambung lagi kelakuannya. ya. Kita Tetap. ngobrol kita hari ini. Lalu jika ada gerakan dan aksi massa, siapa yang diuntungkan dalam kondisi saat ini? Kita bahas lebih lengkap usai jeda. Masih di Satu Meja The Forum, saya ke Prof. Kiki kembali lagi. Siapa sih yang diuntungkan? Kan fenomenanya ini kan selalu ada aksi, karena ada undang-undangnya yang memperbolehkan, ada kelompok yang ingin selalu berjuang untuk memenuhi titik ideal, terus kemudian ada tuntutan, tapi juga memang ada fenomena kerusuhan di sisi terpisah dan di Indonesia pernah terjadi gitu. Kalau Anda melihat ini, siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan? Yang paling setiap kerusuhan? diuntungkan harus kita lihat yang jangka pendek nih, demo-demonya itu. Itu broker. 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 Apa nih pemaknaan broker dalam demo? Pengumpul massa kayak gitu. Ya, pengumpul massa. Dulu 150 harganya sehari. Kemarin itu sempat naik sampai 250 per kepala. Oke. Turun lagi sampai 200-an. Sampai 200-an. 100.000. Kalau yang terbaru, Prof. Kiki update nggak? Terbaru hari dalam waktu dekat ini berapa sekarang? Itu 200-an itu? 200-an. 200 sudah mau karena ekonomi susah. Sebelumnya ekonomi masih agak bagusan. Ada hubungannya jadi juga ya dengan naiknya ekonomi ya? 250. Tapi gini Prof, lepas ada itu situasi fenomenanya, kan harusnya dalam konteks kita kan ingin jangan sampai terjadi kerusuhan, karena itu pasti tidak bisa dibenarkan. Anda melihat nggak sebenarnya sebuah pemerintahan, terutama saat ini, sebenarnya punya sumber daya yang kuat untuk mencegah hal itu tidak terjadi? Sangat. Nah, gimana kira-kira? Gak usah pemerintah. Satu orang aja mantan Jampitsus itu dibagi-bagi nggak dipokok itu. Bukan dalam konteks mengelola, mencegah Prof, bukan soal Lah iya untuk pencegahan. Kenapa? Mencegah kan ini anak-anak mahasiswa ini pasti mereka ada empati kalau misalnya ada dana untuk beasiswa gitu ya. Anak-anak mahasiswa dikasih beasiswa, ada berapa ribu mahasiswa sekarang untuk PTN loh, perguruan tinggi negeri yang nggak bisa, sudah diterima nggak bisa sekolah karena nggak ada uang. ya. Nah, ini yang sangat penting. Apalagi kita bicara SMA, SMP, SD gitu. Nah, ini yang diabaikan. Ini bisa dilakukan dalam jangka pendek ya. Proses mitigasinya. Pencegahannya bisa seperti Jadi itu. Prof mau bilang bahwa hal-hal yang men-trigger kerusuhan itu justru dari awal sudah Dari bisa awal. kan? Kemiskinan. Oke. Saya ke Betul. Mas Budi. Mas Budi, tanpa membuka luka lama. Agustus tahun lalu kan juga kita mengalami hal yang sangat tidak kita inginkan, kerusuhan gitu ya. Tapi saya waktu itu ingat betul. Ini konteksnya dengan bagaimana terukur lah menghadapi itu. Karena Pak Kapolri waktu itu mengatakan bahwa haram hukumnya mereka yang merusak kantor polisi, yang bahkan bagi yang pegang peluru silakan tembak gitu. Penjelasannya gimana sih? Karena ada orang membaca karena itu mungkin SOP-nya polisi sehingga polisi juga bisa. Ini pemahaman soal terukur tindakan yang Pada dasarnya Polri itu menjamin dan melindungi hak asasi manusia, Mas. Ya. Dan itu sudah diyakin bagaimana kita memberikan suatu kebebasan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang-ruang publik ataupun di muka umum. Kehadiran petugas pengamanan ini untuk menjaga, mengawal
aspirasi itu tersampaikan. Nah, kalau disampaikan memang ada dasar hukumnya, itu ada protap, ada perkap Kapolri juga tentang penggunaan kekuatan. Mulai dari kita melihat kalau situasi ini damai, aman, kita juga tidak akan menggunakan kekuatan-kekuatan lain dengan melaksanakan himbauan ataupun mobil public address. Apabila eskalasi sudah meningkat, kita juga harus memperingatkan, tidak mengeluarkan langsung seperti water cannon dan lain-lain. Ada tahapan-tahapan di dalam protokol pengambilan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Dan itu sampai ke menggunakan peluru. Ya, termasuk sampai dengan menggunakan peluru tajam. Nah, kita harus melihat, membedakan klasifikasi ancaman itu. Apabila ancaman itu sudah terhadap nyawa masyarakat dan nyawa petugas, itu baru kita melihat kan eskalasi yang tinggi. Tapi kalau memang itu hanya bakar ban, kita melihat bakal akan dorong-dorongan, ini kan eskalasi kan juga harus kita pertimbangkan dan melihat bagaimana berapa jumlah aparat yang mengamankan, berapa jumlah aspirasi masyarakat yang hadir. Nah, perlu kami sampaikan sedikit, Mas. Polda Metro Jaya sudah menggunakan diksi yang sangat humanis dalam pola pengamanan maupun pelayanan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Jadi kita sudah menghilangkan diksi adanya demonstrasi, aksi unjuk rasa, itu juga moral anggota ini sudah harus kembalikan netral dengan adanya aspirasi di muka umum ataupun penyampaian pendapat di muka publik. Oke. Mbak Nining melihat bahwa ya bagaimanapun kan perjuangan satu hal, kebebasan berpendapat satu hal, tapi dalam konteks menjaga keamanan kan semuanya, tidak hanya buruh, semuanya punya kepentingan. Anda pernah nggak sih dalam satu diskusi dengan teman-teman melihat ini kayaknya ada yang ngambil untung dari aksi kita, atau pernah nggak menangkap sinyalemen itu? Ini konteksnya adalah untuk mengklirkan bahwa perjuangan aksi buruh ini selalu dari awal damai gitu. Iya, saya ingin respon apa yang disampaikan Prof. Yang pasti kami sebagai organisasi gitu ya, tidak pernah satupun kami menerima adalah sebagai aksi massa sebagai bayaran. Itu pun ada, ya nggak bisa ditampik gitu ya gitu. Tapi kalau dikatakan bahwa setiap gerakan massa itu akan melakukan kerusuhan, sampai hari ini, detik ini, saya tidak pernah mendengarkan niat kaum buruh, apalagi dalam berbagai macam kelompok gerakan untuk melakukan pengerusakan atau kerusuhan terhadap bangsa ini. Gitu ya. Yang diinginkan adalah bagaimana ruang aman bagi masyarakat, gitu ya. Bagaimana tentang persoalan ekonomi masyarakat, dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, bisa memenuhi persoalan pendidikan, kesehatan, gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana sumber-sumber kehidupan ini juga kemudian menjadi jaminan oleh negara untuk masyarakatnya. Nah, ketika kemudian kita aksi-aksi, ini hal yang wajar menurut saya, dan kita juga dilindungi dan itu hak dasar. Dan kita juga mengingatkan bahwa bentuk kecintaan kita terhadap bangsa inilah kemudian kenapa kita harus mengkritik, kita turun ke jalan gitu ya, untuk bahwa agar para pengurus negara ini tidak melakukan kesewenang-wenangan, tidak melahirkan berbagai macam regulasi, mengeksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia kita sebagai sumber kerakusan segelintir orang gitu ya. Dan kita memang butuh kehadiran keamanan, tapi kita ingatkan juga keamanan ini harus sebenarnya adalah menjadi humanis, melindungi bagi semua masyarakat, kan itu yang kita inginkan. Nah, tapi kita juga menginginkan para pengurus negara ini dibuka mata dan kupingnya untuk mendengar apa yang menjadi keresahan dan kegelisahan masyarakat. Harus jujur, sumber daya beli masyarakat hari ini, saya sebagai pelaku dari usaha kecil menengah, rata-rata rekan-rekan saya adalah lebih dari 50% itu ada daya beli sangat menurun karena dampak dari pendapatan masyarakat semakin tingkat kejahatan juga semakin tinggi, dan ini yang seharusnya menjadi prioritas yang dilakukan oleh pengurus negara gitu ya. Gitu. Lalu bagaimana kita sebaiknya merespon desas-desus rusuh Agustus? Satu Meja The Forum kembali sesaat lagi. Masih di Satu Meja The Forum, saya di bagian akhir akan membagi ke 3 tamu kehormatan saya malam ini. Kalau begitu, Mas Budi, bagaimana publik sebaiknya merespon ini? Atau apa yang harus dilakukan atau apa yang sudah akan dilakukan oleh kepolisian? Kita juga mengajak masyarakat untuk bisa memilah informasi-informasi yang dapat kita dipercaya. Jangan juga ruang digital diterima mentah-mentah, sehingga
Selain kalau hanya itu terkait tentang kritik, saran, itu mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau itu sudah provokasi, sehingga persepsi dan psikologis ini terbawa untuk melakukan suatu perbuatan. Kita mengajak untuk masyarakat kita lebih bijak, wise di dalam melihat unggahan ataupun memprediksi suatu persoalan. Kami Polda Metro Jaya selalu akan menyampaikan situasi terkini, dan sampai sedetik ini kami sampaikan bahwa situasi Jakarta masih aman, kondusif, dan seluruh masyarakat masih dapat melakukan aktivitas seperti semula. Gitu. Oke, Mbak Nining, apa pendapat Anda merespon desas-desus ini, dan menurut Anda sebaiknya seperti apa masyarakat termasuk juga kawan-kawan aktivis buruh? Iya, kalau kita tidak pernah ingin terjadinya sebuah kerusuhan itu ya gitu. Kita ingin mengingatkan bahwa pemerintah ini supaya tidak terjadi kemerosotan kepercayaan publik, maka segera perbaiki apa yang kemudian menjadi pesan-pesan suara-suara rakyat tentang persoalan peningkatan kesejahteraan, perlindungan, hentikan kekerasan, berikan ruang berdemokrasi untuk rakyat gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana lapangan pekerjaan sehingga krisis ekonomi yang hari ini dihadapi oleh mayoritas rakyat, dan kemudian termasuk juga terjadi bagaimana beban negara hari ini, hutang semakin besar gitu ya, pajak semakin diberikan kepada rakyat, ini segera dihentikan, dan apa yang kemudian mandat dari konstitusi negara untuk memenuhi bagaimana tentang persoalan kemakmuran, kesejahteraan gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu harus menjadi prioritas dari pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Hentikan saut-sautan yang tidak penting gitu ketika merespon rakyat. Rakyat itu keinginan empati. Rakyat sedang susah katanya harus ikat pinggang, tapi pejabatnya jalan-jalan gitu ya. Dia beli mobil mewah gitu. Hal itu yang harus dirubah perilaku. Sensitivitas, baik. Terima kasih. Prof Kiki. Jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek itu saya mau ralat dulu, don't get me wrong, jangan salah bahwa saya menuduh demonya itu bayaran. Enggak, ada elemen-elemen yang bayaran, ada juga yang tidak, yang murni perjuangan, yang murni, dan yang bayaran ini yang biasanya mengganggu, merusak. Nah, jangka pendek misalnya, mari beli plester rame-rame, mulutnya pejabat sama anggota DPR tuh diplester aja gitu, supaya nggak celometan malah bikin rusuh gitu. Nah, nggak semuanya kan? Ada yang baik juga. Nggak semua di DPR, saya lihat cuma Nadian aja yang cuap-cuap masih mendingan. Yang lain tuh balik lagi, di demo, dirusak, kembali lagi. Nah, lalu jangka menengah, jangka panjangnya adalah kita siapkan saluran dari jalanan ke pawai-pawai alegoris misalnya. Lalu seperti di London ada Hyde Park. Kalau mau teriak-teriak, mau ngomong apa aja, masuk ke kawasan taman itu, silahkan di situ gitu. Nah, polisi berkali-kali mau mencoba ini, masih belum berhasil sampai sekarang gitu. Ini mungkin taman aspirasi gitu ya kira-kira ya. Persoalannya didatang ke depan kantornya aja pejabatnya nggak ada Pak, apalagi kalau nggak ada Hyde Park-nya di DPR sana, di depan sana. Baik. Gitu. Itu aja. Terus yang terakhir, mudah-mudahan tidak rusuh. Amin. Saya himbau teman-teman, ada kerusuhan. Pemain lama yang turun ke jalan, ini situasinya sudah berbeda. Kalau masih muda tidak radikal, itu tidak punya hati. Kalau sudah tua masih radikal, itu tidak punya otak. Dan saya sudah mulai punya otak. Terima kasih. Dan sebaiknya tidak boleh radikal. Terima kasih. Makanya yang penting itu kebijakannya berpihak kepada rakyat. Terima kasih Mas Budi, terima kasih Mbak Nining, terima kasih Prof Kiki. Atas nama apapun, kerusuhan yang diwarnai kekerasan tidak boleh terjadi.